Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, masuk surga dan selamat dari api neraka harus menjadi cita-cita terbesar bagi setiap hamba. Karena itulah hakikat kesuksesan, itulah keberhasilan dan keberuntungan yang sejati. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kesuksesan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati, keberuntungan yang hakiki adalah apabila kelak kita telah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan Allah mengingatkan kita, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Artinya jemaah sekalian, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbuai dengan berbagai macam kenikmatan dan kemewahan dunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita lupa dengan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, tatkala kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, maka semua kelezatan dunia, kenikmatan dan kemewahannya akan terputus. Rasulullah SAW bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, senikmat apapun, semewah apapun hidup kita, tidak akan menemani kita di alam kubur, tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur.
semua akan terputus dengan kematian kita. Yang bertahan, yang akan menemani kita hanyalah amal-amal soleh kita. Maka jangan sampai kita terbuai, terlena dengan kehidupan dunia, lalu kita lupa dengan kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang sejati, kesuksesan yang sebenarnya, yaitu di negeri akhirat. Dan jemaah sekalian, tentu kita inginkan sukses di akhirat itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kita inginkan juga untuk keluarga kita. Sebagaimana kita di dunia ini sangat senang sekali, sangat nikmat rasa hidup kita jika anak-anak kita sukses, jika orang tua kita sehat, maka kita akan sangat senang. Begitu pula sebaliknya, kalau anak-anak kita gagal, kalau orang tua kita sakit, kita pun ikut menderita. Bahkan seringkali kita memilih, lebih baik saya menderita daripada anak saya yang gagal, lebih baik saya yang susah daripada orang tua saya yang menderita. Karena kita sangat mencintai mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, ingatlah, sesungguhnya penderitaan yang terbesar, kegagalan yang sebenarnya adalah di kehidupan akhirat. Maka termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya di akhirat kelak, dia bukan hanya masuk surga sendirian, tapi dia juga akan masuk surga bersama keluarganya. Begitu pula sebaliknya, termasuk azab Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah jadikan hubungan keluarga mereka, hubungan cinta kasih dan persahabatan mereka ketika di dunia berubah menjadi permusuhan dan kebencian. Ini termasuk azab Allah bagi orang-orang yang tidak beriman. Hubungan kekeluargaan mereka, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, persahabatan dan cinta kasih mereka ketika di dunia, kelak di akhirat menjadi permusuhan. Ini jamaah sekalian yang perlu kita takutkan. Kalau kita tidak masuk bersama keluarga kita ke surga, maka bisa jadi sebaliknya, terputus hubungan baik antara kita dengan keluarga kita, menjadi kebencian dan permusuhan. Dan itu bagian dari azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam banyak ayat, di antaranya di surat Az-Zukhruf ayat ke-67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Orang-orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi ketika di dunia, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Ayat ini berlaku umum, mencakup cinta kasih antara suami istri, orang tua dan anak, sahabat-sahabat dekat, keluarga, semuanya. Kata Allah, sebagian mereka bersama sebagian yang lain menjadi saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ini yang harus kita takutkan jemaah sekalian.
Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Orang-orang yang saling mencintai itu kelak di hari kiamat akan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini bagian dari azab yang Allah timpakan kepada manusia di hari kiamat. Jemaah sekalian, di dunia ini saja, ketika kita bermusuhan dengan sahabat dekat yang tadinya kita dekat, atau bahkan dengan keluarga sendiri, bagaimana rasanya? Rasanya sangat tidak enak, kan? Menyiksa batin kita, dan itu bisa jadi lebih tersiksa daripada penderitaan fisik. Ini bagian dari hukuman yang Allah akan timpakan kelak di akhirat, yang bisa jadi lebih dahsyat daripada penderitaan fisik, yaitu hukuman secara psikis. Orang tua dan anak saling membenci, saling menyalahkan. Suami istri saling membenci, saling menyalahkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, kata Allah, menjadi saling bermusuhan kelak di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Ma'arij, jemaah sekalian, itu lebih dahsyat lagi. Allah menggambarkan bagaimana terputusnya hubungan antara orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai. Kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Surat Al-Ma'arij mulai dari ayat ke-10. Seorang kekasih tidak lagi menanyakan tentang kekasihnya. Ini gambaran dahsyatnya hari kiamat. Wala yas'alu hamimun hamima. Seseorang yang dulu di dunia sangat mencintai saudaranya, dia tidak lagi menanyakan bagaimana sekarang kabar saudaranya. Artinya dia nggak peduli lagi. Yubassarunahum, padahal mereka dibuat saling mengenal kembali. Mereka berjumpa dan mereka saling mengenal kembali. Itulah keadaan di akhirat. Orang-orang yang dulu di dunia saling mengenal, Allah akan jadikan di akhirat juga saling mengenal. Lalu apa yang terjadi ketika itu, jamaah sekalian? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih. Seorang pendosa itu, dia benar-benar ingin agar dia bisa selamat dari azab di hari itu dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Bagaimana bisa seorang ayah, seorang ibu, dia pingin anaknya masuk neraka agar dia selamat. Ini luar biasa kejadian di hari kiamat, kejadian di akhirat. Padahal di dunia ini kita sering melihat bagaimana seorang ayah, seorang ibu berkorban untuk kebahagiaan anaknya. Dia rela menderita agar anaknya senang. Di hari kiamat tidak seperti itu lagi. Karena dahsyatnya penderitaan di hari itu, seseorang tidak berani menanggungnya. Sampai saking takutnya, dia pingin anaknya menggantikan dia di neraka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih. Seorang pendosa itu ingin seandainya dia bisa selamat dari azab neraka di hari itu
dengan menjadikan anaknya sebagai gantinya, sebagai ganti dia diazab di neraka. Lihat, dia tidak lagi menyayangi anaknya sedikit pun, bahkan dia pingin kalau perlu anaknya saja yang diazab agar dia selamat. Wa sahibatihi wa akhih, begitu pula istri dan saudaranya. Kalau bukan anaknya, istrinya dan saudaranya, mereka saja yang masuk neraka agar dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'wih, begitu pula golongannya, teman-temannya, sukunya, kabilahnya yang dulu membela dia ketika di dunia. Dia pingin mereka saja masuk neraka demi agar dia bisa selamat. Dia tidak cinta lagi sedikit pun kepada mereka. Wa ma fil ardi jami'an thumma yunji, bahkan dia pingin kalau perlu semua orang yang pernah hidup di dunia masuk neraka saja semuanya, kemudian dia yang diselamatkan. Mereka dijadikan sebagai tumbalnya demi agar dia bisa selamat. Namun Allah menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Setiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Inilah jamaah sekalian, sebuah gambaran bagaimana hilangnya kasih sayang orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai. Ini bagian dari azab. Azab secara psikis. Yang diazab adalah hatinya, dan itu bisa jadi lebih berat dia rasakan daripada azab yang menimpa fisiknya. Maka ini diantara yang harus kita takutkan, yang akan terjadi di hari kiamat. Orang-orang yang saling mencintai itu menjadi saling bermusuhan. Bahkan mereka rela menjadikan keluarga mereka sebagai tumbalnya agar mereka selamat. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, di surat Az-Zukhruf ayat ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Allah akan mengatakan kelak di hari kiamat kepada para penghuni surga, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ke dalam surga, kalian bersama pasangan-pasangan kalian dalam keadaan mendapatkan nikmat. Jemaah sekalian, ada dua penafsiran yang masyhur terhadap ayat ini. Penafsiran yang pertama, perintah Allah kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian, maksudnya bersama istri-istri kalian. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maknanya adalah masuklah kalian ke dalam surga bersama semua keluarga kalian yang memiliki amalan seperti amalan kalian. Dan ini yang dikatakan oleh banyak ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, ay man kana ala misli amalikum, maksud ayat ini, masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian, yaitu bersama orang-orang yang melakukan amalan seperti amalan-amalan kalian. Min kulli muqarinin lakum, dari setiap orang yang dekat dengan kalian, min zaujatin wa waladin wa sahibin wa ghairihim, apakah itu istri kalian, anak kalian, teman kalian, dan siapa saja, orang-orang dekat kalian, silakan kalian masuk bersama-sama ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita
bahwa termasuk nikmat surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, mereka diperintahkan masuk bersama orang-orang yang mereka cintai, istri, anak, keluarga, orang tua, sahabat dekat, dan seterusnya. Inilah makna surat Az-Zukhruf ayat ke-70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian bersama pasangan-pasangan kalian, yaitu bersama orang-orang dekat kalian, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa mereka bisa masuk surga? Maka Allah jelaskan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-68 dan 69. Kenapa mereka bisa masuk surga bersama-sama? Di ayat ke-68 Allah mengatakan, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, yaitu hamba-hambaku yang bertakwa, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini, dan tidak pula kalian bersedih hati. Jadi jemaah sekalian, ini dua hal yang terjadi pada hari kiamat. Rasa takut yang sangat dahsyat dan kesedihan, penyesalan yang tidak lagi berarti. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, ketika Allah mengatakan demikian, maka seluruh makhluk itu mengangkat kepala. Mereka kaget ketika Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian di hari ini, dan tidak ada kesedihan atas kalian. Maka seluruh makhluk mengangkat kepala. Mereka kaget dan mereka senang. Tapi ayat yang berikutnya, ucapan Allah yang berikutnya, membuat orang-orang yang tidak beriman itu berputus asa. Apa ayat berikutnya? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka tunduk kepadanya. Maka ketika itu orang-orang yang dulu di dunia tidak beriman, mereka pun menyadari bahwa mereka bukan termasuk yang dipanggil masuk ke dalam surga. Inilah yang diriwayatkan dari para ulama ahli tafsir. Di antaranya disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi dari para ulama salaf dahulu. Yunadi munadin fil arasat, bahwasanya Allah akan memanggil di hari kiamat, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut bagi kalian di hari ini. Fayarfa'u ahlul arsah ru'usahum, maka semua manusia, begitu pula jin, mengangkat kepalanya. Semuanya, yang beriman maupun yang tidak beriman. Ketika Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini. Fayaqulul munadi, namun setelah itu Allah mengatakan, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu hamba-hamba kami yang beriman terhadap ayat-ayat kami dan mereka tunduk kepadanya. Fayankusu ahlul adyan ru'usahum ghairul muslimin, maka semua pemeluk agama-agama selain kaum muslimin tertunduk berputus asa. Ternyata mereka menyadari bukan mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Maka jemaah sekalian, inilah
Di antara ayat yang menjelaskan kepada kita perintah masuk surga dari Allah. Allah suruh kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi siapa yang dipanggil itu? Kata Allah, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang dulu di dunia beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka tunduk kepadanya. Inilah syarat utamanya kita masuk surga bersama keluarga kita, yang dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf mulai dari ayat ke-67 sampai ayat ke-70. Allah menjelaskan kepada kita sifat orang-orang yang Allah suruh masuk surga kelak bersama keluarga mereka adalah alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka tunduk kepadanya. Maka jemaah sekalian, setiap kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman terhadap semua ayat-ayat Allah? Apakah kita termasuk orang yang tunduk terhadap seluruh ajaran Allah? Karena jemaah sekalian, mendustakan satu ayat, menentang satu ajaran Allah, itu membatalkan keimanan. Itu membatalkan keimanan. Jadi jangan kita mengira orang yang tidak beriman itu berarti dia menentang semua ajaran Islam. Tidak. Menentang satu ayat, mendustakan satu ajaran Allah, itu sudah cukup membatalkan keimanan. Karena maksud ayat ini tentunya semua ayat Allah, semua ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita mendustakan satu ayat atau menolak satu ajaran Islam. Dan jemaah sekalian, ini disepakati seluruh ulama Islam. Bahkan ulama Islam seluruhnya sepakat ijma', jika ada seorang muslim mendustakan satu huruf Al-Quran, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf Al-Quran dia dustakan, maka itu membatalkan Islamnya. Ulama Islam juga sepakat, jika ada seorang muslim menolak, menentang satu ajaran Islam, maka itu membatalkan Islamnya. Mendustakan itu jamaah sekalian artinya dia tidak mau mengakui, dia tidak mau mengakui itu sebagai ajaran yang benar, padahal dia tahu ada ayatnya, ada hadisnya. Sedangkan menolak itu dia akui sebenarnya itu adalah ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi dia menolak. Dan jemaah sekalian, makna menolak di sini bukan sekedar dia tidak amalkan, tapi hatinya menentang. Adapun orang yang sekedar tidak mengamalkan belum tentu membatalkan imannya. Belum tentu membatalkan imannya, tergantung apa yang tidak dia amalkan. Saya berikan contoh. Ada orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa ini ada dua macam. Orang yang tidak puasa ada dua macam. Yang pertama, karena dia mendustakan syariat puasa, atau dia menolak syariat puasa, maka dia bukan lagi seorang muslim berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengakui ini syariat Islam, ini ajaran yang harus diamalkan oleh setiap hamba. Tapi kenapa dia nggak puasa? Dia hanya tidak mau menahan lapar. Maka dia adalah pelaku dosa besar, tapi dia masih muslim. Beda kan?
Harus dibedakan antara dua hal ini. Yang Allah bicarakan di sini adalah orang yang menentang syariat Allah, yang tidak mungkin masuk surga sama sekali. Dua hal ini berbeda. Contoh lain, syariat berjilbab bagi muslimah. Yang pertama, ada seorang yang mengaku muslimah, dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Walaupun dia mengatakan wajibnya hanya di Arab, di sini nggak wajib. Maka jemaah sekalian, Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslimah. Sedangkan muslimah yang kedua, dia mengatakan sebenarnya jilbab itu wajib, sebenarnya itu syariat yang bagus, tapi saya belum siap pakai jilbab. Maka dia disebut pelaku dosa besar, tapi dia masih muslimah. Bedakan antara dua hal ini. Jadi orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah dan tunduk kepadanya, dia mengakui kebenarannya dan dia tidak menentang sedikit pun. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita ucapan orang-orang yang beriman ketika datang kepadanya perintah Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Namun apa yang terjadi pada sebagian orang, seakan-akan mereka mengatakan kami dengar, tapi kami cocokkan dulu dengan adat istiadat kami. Kalau sesuai adat kami amalkan, kalau nggak sesuai adat kami tolak. Na'udzubillah, ini sangat berbahaya. Kami dengar dan kami sesuaikan dulu dengan kebiasaan mayoritas masyarakat. Kalau mayoritas masyarakat menerima, kami amalkan. Kalau tidak, kami tolak. Itu menunjukkan kurangnya keimanan atau bahkan tidak ada iman sama sekali. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak peduli walaupun mayoritas manusia memusuhi mereka, membuli mereka. Karena jemaah sekalian, mayoritas manusia itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kita takut kepada celaan manusia, lalu kita korbankan diri kita sendiri mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain jemaah sekalian yang berbicara tentang masuk surga bersama keluarga, surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kami akan satukan mereka kelak di dalam surga bersama anak keturunan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia usahakan. Surat At-Tur ayat ke-21. Ayat ini juga sama dengan ayat sebelumnya. Allah menjelaskan kepada kita syarat masuk surga bersama dengan anak-anak kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dalam keimanan. Jadi ini syarat mutlak. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada semua yang Allah turunkan di dalam kitabnya dan di dalam hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna keimanan. Keimanan itu bermakna seluruh ajaran Islam. Beriman kepada Allah
dan semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Dan hendaklah kita menjauhi semua dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan. Jadi dosa-dosa itu secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Dosa yang membatalkan keimanan dan dosa yang mengurangi keimanan. Dosa yang membatalkan keimanan itulah yang disebut dengan kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan dosa yang mengurangi keimanan adalah semua perbuatan dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau begitu dosa yang paling berbahaya adalah dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena itu membatalkan keimanan. Karena itu menghilangkan syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga menegaskan, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Artinya orang yang masih punya keimanan, bagaimanapun dosanya, dia masih punya harapan untuk masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang tidak lagi punya keimanan, maka mereka tidak mungkin masuk ke dalam surga walaupun dia punya keluarga orang soleh. Lihatlah bagaimana ayahnya Ibrahim tidak bisa masuk surga, padahal putranya seorang nabi, karena dia tidak beriman. Begitu pula putranya Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau beriman, tidak bisa masuk surga. Dan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, tidak bisa masuk surga. Padahal jemaah sekalian, Abu Thalib bukan hanya seorang paman, tapi sudah seperti ayah yang memelihara Rasulullah SAW sejak kecil dan membela beliau setelah dewasa. Jasa-jasanya luar biasa. Kalau kita baca sejarah Abu Thalib itu, hampir-hampir tidak ada keburukannya kecuali satu: dia tidak masuk Islam, dia tidak mau beriman. Luar biasa jasa-jasanya kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya dia sendiri tidak mau beriman sampai mati. Bahkan Allah menurunkan ayat mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Allah turunkan ayat melarang Nabi Muhammad SAW untuk memohonkan ampun bagi Abu Thalib, karena dia nggak mungkin diampuni. Yaitu surat At-Taubah ayat 113. Ayat ini turun karena Rasulullah SAW hampir saja memohonkan ampun bagi Abu Thalib, mengingat Abu Thalib itu adalah pamannya dan kebaikannya luar biasa, jasa-jasanya luar biasa. Hampir saja Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun bagi Abu Thalib, maka Allah langsung menegur beliau. Turunlah surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun keluarga dekat. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang tidak beriman itu walaupun dia punya keluarga seorang nabi sekalipun, nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan dia berjasa besar kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak selamat karena dia sendiri tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, syarat utama untuk bisa masuk surga bersama keluarga adalah keimanan. Maka jemaah sekalian, kalau seseorang itu masih punya keimanan,
walaupun mungkin semasa hidupnya dia banyak dosa. Katakanlah dia pernah minum khamar, sampai mati dia nggak bertobat. Dia pernah makan riba, sampai mati dia nggak bertobat. Dia pernah berjudi, sampai mati dia nggak bertobat. Ini semua dosa-dosa besar, tapi bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, sehingga tidak membatalkan keislamannya. Maka mungkin dia diampuni dengan sebab doa anaknya, walaupun dia sendiri sampai mati nggak bertobat. Mungkin dia diampuni oleh Allah dengan sebab doa anaknya. Bahkan anaknya adalah anak soleh, itu bisa menjadi sebab dia diampuni. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Maka semua amal soleh anak, orang tua mendapatkan pahalanya juga. Orang tua mendapatkan bagian pahalanya juga. Lalu bagaimana dengan dosa yang dilakukan anak? Apakah orang tua juga dapat bagian dosa? Jawabannya tidak. Kenapa tidak, jemaah sekalian? Kalau amal soleh, orang tua otomatis dapat bagian pahala. Tapi kalau dosa, tidak. Anak berbuat dosa, dosanya tidak mengalir kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Kalau anak berbuat baik, pahalanya mengalir kepada orang tua, walaupun bukan orang tua yang ngajarin. Karena orang tua sudah berusaha melahirkan dia ke dunia, itu sudah cukup. Apalagi kalau orang tua yang ngajarin, tentu lebih besar lagi pahalanya. Tapi kalau anak berbuat dosa, dosanya tidak mengalir kepada orang tuanya, kecuali ada pengecualian, jemaah sekalian. Orang tuanya yang ngajari dia berbuat dosa, maka dosanya mengalir. Nanti kalau diikuti oleh cucunya lagi, kakeknya masih dapat. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Jadi hati-hati, kita sebagai orang tua jangan sampai ngajari yang salah. Walaupun kita tidak bermaksud mengajarkan, tapi anak mencontoh keburukan kita, dosa tetap mengalir. Ini kita perlu waspadai, jamaah sekalian. Jangan sampai kita dapat dosa jariah dari orang-orang yang kita cintai. Maka berikanlah contoh yang baik kepada mereka, supaya kita mendapatkan amal jariah, amal yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Dari anak kita, cucu kita, cicit kita, seterusnya. Kita pernah mengajarkan kebaikan kepada anak kita, dia ajarkan kepada anaknya lagi, terus dia ajarkan, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Jadi jemaah sekalian, seburuk apapun orang tua misalkan, selama dia masih beriman, masih punya keimanan, masih muslim, walaupun dia selama hidup melakukan dosa-dosa besar, sampai mati dia nggak bertobat, mungkin dia diampuni dengan sebab doa anak, atau dengan amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Akan tetapi, kalau statusnya bukan lagi seorang muslim, walaupun anaknya mendoakan, tidak ada gunanya. Kalau dia mati bukan sebagai seorang muslim, bukan lagi orang yang beriman, karena dulu di dunia dia melakukan dosa-dosa yang telah membatalkan imannya. Walaupun anaknya mendoakan, 7 turunan masih mendoakan dia, tidak ada gunanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, mempertahankan keimanan, mempertahankan keislaman, inilah syarat utama kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Oleh karena itu, nasihat seluruh para nabi dan rasul
untuk anak-anak mereka adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering kita dengarkan para khotib membaca setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai orang-orang Islam. Ini wasiat seluruh para nabi dan rasul untuk anak-anak mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita sampai pada pembahasan tentang janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan mempersatukan mereka dengan anak keturunan mereka, yaitu memasukkan mereka bersama-sama ke dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Jemaah sekalian, maksud ayat ini kata para ulama ahli tafsir, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka mereka akan dipersatukan oleh Allah di dalam surga yang sama. Karena surga itu memiliki banyak tingkatan. Bahkan sebagian ulama memahami banyaknya tingkatan surga itu seperti banyaknya ayat Al-Quran. Al-Quran 6.666 ayat, seperti itulah tingkatan surga. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra wartaki, bacalah dan naiklah, karena sesungguhnya kedudukanmu sampai akhir ayat yang kamu baca. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama memahami tingkatan surga itu sebanyak ayat Al-Quran. Dan Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan, antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya seperti antara langit dan bumi. Jadi kalau anak masuk surga di bawah, orang tuanya di atas, dia seperti berada di bumi dan orang tuanya ada di langit. Begitulah surga, bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan kita. Di mana tingkatan surga kita sesuai dengan amalan kita. Akan tetapi jemaah sekalian, Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka mereka akan disatukan surganya. Tapi bersamaan dengan itu Allah juga mengatakan, kami tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya,
yang surganya di atas tidak mungkin diturunkan ke bawah, karena makin ke atas makin tinggi, makin nikmat, makin tinggi kedudukannya. Dan surga yang paling tinggi itulah surga Firdaus yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, gimana cara Allah menyatukannya? Yang berada di bawah itu yang ditarik ke atas. Dan ini termasuk salah satu bentuk syafaat kelak di hari kiamat. Dan ini bisa jadi orang tuanya yang memberi syafaat kepada anak, atau bisa jadi sebaliknya, anak yang memberi syafaat kepada orang tua untuk naik ke surga yang lebih tinggi, agar mereka bersatu kembali, sehingga semakin sempurna kebahagiaan mereka, semakin nikmat terasa ketika mereka berkumpul kembali sebagaimana dulu mereka di dunia saling mencintai. Jadi ini janji Allah di surat At-Tur ayat ke-21. Maka syaratnya juga masih sama, yaitu syarat keimanan. Syarat utamanya adalah keimanan. Ayat yang lainnya jemaah sekalian, dan ini ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa masuk surga bersama keluarga. Ini yang pertama tadi, surat Az-Zukhruf ayat ke-70. Yang kedua surat At-Tur ayat ke-21. Yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga-surga Aden yang akan mereka masuki bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Ini ayat yang ketiga yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa masuk surga bersama keluarga. Kata Allah dalam ayat ini, mereka masuk surga bersama orang tua, pasangan, dan anak mereka. Syaratnya apa? Kata Allah, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Syaratnya adalah mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh berarti orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Inilah syarat yang lain yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Jadilah orang-orang soleh. Dan disinilah pentingnya jamaah sekalian, mendidik keluarga. Jangan hanya kita soleh sendirian. Kita punya tanggung jawab untuk menjadikan keluarga kita sebagai orang-orang soleh. Dan juga Allah telah memerintahkan ini secara khusus dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri kita dari api neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah. Lalu gimana caranya menjaga keluarga kita dari api neraka? Caranya adalah dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang mulia. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna menjaga keluarga kita dari api neraka adalah allimuhum addibuhum. Berikan kepada mereka pendidikan agama dan ajarkan adab yang baik, akhlak yang mulia. Sebenarnya adab yang baik itu bagian dari pendidikan agama. Tapi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memberi penekanan tentang pentingnya adab yang baik dan akhlak yang mulia. Dan ketika kita bicara akhlak, jangan langsung yang terfikirkan kepada kita adalah akhlak kepada sesama. Nomor satu, akhlak kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Kemudian akhlak kita kepada orang tua, lalu akhlak kepada keluarga secara umum, kepada tetangga dan seterusnya, kepada guru-guru kita dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari api neraka. Berikan pendidikan agama, perintahkan mereka melakukan kebaikan, larang mereka melakukan keburukan. Sampai kapan tanggung jawab kita melakukan itu? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai orang tua beranggapan anak saya sudah menikah, sudah bukan tanggung jawab saya. Tidak seperti itu. Selamanya anak adalah tanggung jawab orang tua. Walaupun ketika anak wanita itu menikah, orang yang bertanggung jawab atasnya bertambah, yaitu suaminya. Dan tanggung jawab suami atas istri lebih besar daripada orang tuanya. Tapi itu tidak bermakna tanggung jawab orang tua sudah selesai. Tidak seperti itu. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW seringkali mendatangi Fatimah, memberi nasihat kepadanya. Terus beliau datangi, memberi nasihat, sampai ketika Ali bin Abi Thalib dan Fatimah punya permasalahan keluarga, beliau pun turut mendamaikan dan memberi nasihat kepada putrinya. Jadi jemaah sekalian, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab suami kepada istri. Istri pun punya kewajiban yang sama. Jika dia punya ilmu yang belum diketahui oleh suaminya, dia punya kewajiban untuk mengajari suaminya, mengingatkan suaminya, memberi nasihat. Ini yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka tidak boleh jemaah sekalian kita lihat anak kita berbuat dosa lalu kita diam saja, tidak menegurnya, mengajarinya yang benar. Apalagi kalau kita yang mengajari mereka berbuat dosa. Karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga mereka dari api neraka. Dan inilah tanggung jawab orang tua yang paling besar kepada anak. Memberi makan mereka tanggung jawab kita. Memberi pakaian yang layak kepada mereka tanggung jawab kita. Memberi asupan gizi, menjaga kesehatan mereka, mengobati mereka kalau sakit, itu tanggung jawab kita. Tapi ingat, ada tanggung jawab yang lebih besar dari itu semuanya, yaitu menjaga mereka dari api neraka, mengantarkan mereka ke surga. Ini diantara tujuan utama kita membentuk keluarga, agar kita saling menjaga dari api neraka. Maka Allah mengabarkan kepada kita, yang akan masuk surga bersama keluarga adalah
orang-orang yang beramal soleh. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu amal soleh? Ketahuilah, amalan itu disebut sebagai amal soleh apabila terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini bagian dari pendidikan utama yang harus kita berikan kepada keluarga kita agar mereka menjadi orang-orang soleh. Ajarkan mereka keikhlasan, ajarkan mereka ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian, keikhlasan itu adalah buah daripada tauhid. Tidak akan bisa seseorang itu beramal dengan ikhlas tanpa tauhid. Kemudian mengajari mereka bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dua hal ini, mengajarkan tauhid dan mengajarkan kepada anak-anak kita petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan ini adalah sebesar-besar benteng untuk menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dosa di kehidupan dunia ini. Ini yang mesti kita pahami dengan baik. Mengajarkan tauhid yang benar dan mengajak keluarga kita untuk selalu meneladani Rasulullah SAW merupakan sebab terbesar Allah menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram. Sampai-sampai jemaah sekalian, iblis pun tahu, iblis pun mengerti, dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Allah sebutkan sumpah iblis dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jangan kita remehkan pendidikan keikhlasan untuk anak-anak kita. Ini luar biasa. Ini benteng mereka yang terkuat dari godaan dan gangguan iblis. Dan iblis tahu itu. Jangan sampai iblis tahu, kitanya nggak tahu. Iblis mengatakan sampai dia bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena iblis itu dia sesat bukan karena dia bodoh. Sesat dia karena menentang kebenaran dalam keadaan dia tahu itu benar. Iblis tahu dahsyatnya keikhlasan. Dan ini pula sebab utama Allah menolong Nabi Yusuf alaihi salam dari sebuah hubungan terlarang, dari perbuatan yang sangat tercela. Ketika beliau digoda, dijebak oleh seorang wanita yang cantik jelita, dan wanita itu punya kuasa, mampu memaksa Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Allah menyelamatkan beliau. Sampai kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu telah berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji itu bersama Yusuf. Yusuf pun hampir saja punya keinginan yang sama. Luar biasa jemaah sekalian.
dahsyatnya godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pun kata Allah hampir punya keinginan yang sama. Kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabbnya, kalaulah Allah tidak menolong beliau. Lalu Allah jelaskan kepada kita sebab utama beliau mendapatkan pertolongan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi jemaah sekalian, ini penting sekali. Pendidikan yang paling utama bagi keluarga dan anak-anak kita, ingatkan untuk selalu ikhlas. Sekali lagi, ikhlas itu adalah buah daripada tauhid. Tidak ada keikhlasan tanpa tauhid. Maka pendidikan yang utama adalah pendidikan tauhid. Kemudian pendidikan untuk selalu ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Karena jemaah sekalian, ini kunci utama menggapai cinta dan rahmat Allah, sebagaimana janji Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah, kalau kalian menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi dengan menaati dan meneladani Rasulullah SAW, kita menggapai cinta, ampunan, kasih sayang, dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, pendidikan yang sangat penting kita berikan kepada keluarga kita agar mereka masuk ke dalam surga adalah pendidikan untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ingatlah jemaah sekalian, kelak di hari kiamat hanya ini ajaran yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak kepada kita, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu amalkan atau tidak? Sebagaimana kata Allah, wa yauma yunadihim, ingatlah hari, yaitu hari kiamat, ketika Allah memanggil seluruh makhluk. Allah panggil manusia dan jin untuk menanyakan kepada mereka, yaqul madza ajabtumul mursalin. Allah mengatakan ketika itu, apa jawaban kalian? Bagaimana sikap kalian dengan ajaran para rasul? Apakah kalian amalkan ajaran Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ini satu-satunya ajaran yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat. Kamu amalkan atau tidak ajaran Muhammad SAW? Ini pula satu-satunya penyesalan ketika manusia tidak mengamalkannya di hari kiamat. Hanya ini yang mereka sesali. Kenapa dulu tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah kata Allah, hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya karena saking menyesalnya. Kedua tangannya dia gigit, lalu dia mengatakan, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itu yang dia sesali. Kenapa dulu tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW? Dia lebih mementingkan ajaran-ajaran yang lain.
dia lebih mendahulukan ajaran-ajaran yang lain daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah satu-satunya penyesalan manusia kelak di hari kiamat. Kenapa ajaran Rasul dia tidak amalkan? Bahkan orang yang mengamalkan pun ikut menyesal. Kenapa amalannya cuma sedikit, nggak banyak-banyak diamalkan? Jadi jemaah sekalian, ini pendidikan yang paling penting kepada anak-anak kita setelah pendidikan tauhid, yaitu didiklah mereka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, selalu meneladani beliau dalam setiap sisi kehidupan mereka, karena ini sebab kita masuk ke dalam surga. Terakhir jemaah sekalian, tentang syafaat. Para ulama menjelaskan, di antara bentuk syafaat kelak di hari kiamat adalah syafaat orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia. Syafaat orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia. Dan ini berlaku umum, apakah itu keluarga ataukah sahabat dekat. Ketika dulu di dunia mereka saling mencintai, mungkin di akhirat kelak Allah izinkan mereka saling memberi syafaat. Tapi ini nggak bisa kita pesan di dunia. Kita pesan kepada kawan kita atau bahkan orang tua kita, ayah, ibu, kalau nggak temukan saya di surga, tolong cari saya di neraka, selamatkan saya. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kelak di hari kiamat, semua yang terjadi harus dengan meminta izin kepada Allah terlebih dahulu, bukan kita yang menentukan. Tentang syafaat orang-orang yang saling mencintai ini disebutkan dalam Al-Quran, begitu pula disebutkan dalam hadis. Dalam Al-Quran, di surat Asy-Syu'ara ayat 99 sampai ke 101, Allah berbicara tentang orang-orang yang tersesat. Mereka mengatakan, kelak di hari kiamat mereka akan saling memusuhi, dan mereka mengatakan, ma adallana illal mujrimun, tidaklah ada yang menyesatkan kami kecuali para pendosa. Fama lana min syafi'in, maka di hari ini kata mereka, kami tidak mendapatkan orang-orang yang bisa memberi syafaat. Wala sadiqin hamim, bahkan tidak pula teman serta kekasih yang sangat dekat yang dapat memberi syafaat kepada kami. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta, tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik, kawan dekatnya, kekasihnya, tidak ada siapapun yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Nah jemaah sekalian, ayat-ayat ini berbicara tentang syafaat yang dinafikan terhadap orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak mungkin mendapatkan syafaat. Dan disebutkan, walaupun teman dekat, orang dekat, kekasihnya, nggak bisa memberi syafaat kepadanya. Berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama kemudian menjelaskan, kalau begitu, ayat ini memiliki makna sebaliknya. Orang-orang yang beriman, kawan-kawan dekat mereka, keluarga dekat mereka, yang mencintai mereka, dapat memberi syafaat. Ini mafhum daripada ayat. Inilah jemaah sekalian pentingnya kita berusaha mendidik keluarga kita menjadi orang soleh, mendidik anak kita menjadi anak soleh. Mungkin anak kita memberi syafaat kepada kita, atau kita menjadi orang soleh, mungkin kita memberi syafaat kepada keluarga kita. Dan syafaat itu bisa jadi orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat.
tapi bisa jadi pula sudah terlanjur masuk neraka, tapi dia bisa keluar lebih cepat dengan syafaat. Dan tadi sudah kita sebutkan, syafaat yang sudah masuk ke dalam surga dapat syafaat dengan ditinggikan lagi surganya. Ini 3 bentuk syafaat tidak khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 bentuk syafaat ini juga mungkin kita dapatkan. Kita bisa memberi syafaat keluarga kita yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, atau kita bisa keluarkan dia dari neraka, atau kita bisa lebih tinggikan derajatnya di surga. Ini syafaat umum bagi Rasulullah SAW maupun seluruh orang-orang yang beriman. Dalam banyak hadis juga disebutkan jemaah sekalian, yang secara makna Allah akan menyuruh orang yang beriman itu pergi mencari semua orang-orang yang dia cintai untuk diselamatkan, sampai yang sudah masuk ke neraka mereka disuruh mencari orang-orang yang mereka cintai untuk diberikan syafaat. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang syafaat. Namun jemaah sekalian, harus diingat, syarat mendapatkan syafaat itu adalah mentauhidkan Allah. Artinya orang yang masih muslim, karena dia masih punya tauhid, karena dia tidak melakukan dosa syirik, atau dia sudah bertobat dari dosa syirik itu sebelum mati. Walaupun keluarga, walaupun orang tuanya sendiri, kalau musyrik, bukan lagi seorang muslim, dia tidak akan bisa memberi syafaat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya, Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada putranya, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib untuk keluar dari neraka. Hanya karena Abu Thalib punya jasa-jasa khusus sehingga dia mendapatkan syafaat untuk pengurangan azab, tapi dia nggak bisa keluar dari neraka karena dia tidak beriman. Inilah jemaah sekalian beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana kita masuk surga bersama keluarga. Dan sebagai penutup jemaah sekalian, tentu kita meyakini ini semua bisa terjadi kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, di samping kita usaha mendidik, mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah, maka kita juga harus selalu bermohon, berdoa kepada Allah, berdoa dengan penuh ketergantungan hati, berdoa dengan harapan yang sangat besar agar Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama keluarga kita. Perlu kita berdoa terus-menerus kepada Allah sepanjang hidup kita. Sering-sering kita berdoa agar Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.